Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfadila Safitri dari kelas TRPL 4B dengan NIM H191600508. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai soal latihan dengan menggunakan metode FIFO. Nah, awal pengerjaannya itu, ini kan awalnya kosong, jadi kita isi dulu dengan ini. Dikalikan 60 dikali 2000 sama dengan 120, 40 dikali 2500 sama dengan 100.000, 10 dikali 1900 sama dengan 19.000, 150 dikali 2500 sama dengan 375, 50 dikali 2500 sama dengan 125, 200 dikali 2100 sama dengan 420, 100 dikali 2500 sama dengan 250, 20 dikali 2500 sama dengan 50.000, 30 dikali 2500 sama dengan 75.000, 10 dikali 2500 sama dengan 25.000. Nah, lanjut ke bawahnya. Nah, ini pengerjaan dengan metode FIFO. Nah, apa sih itu metode FIFO? Nah, metode FIFO ini metode dalam menilai persediaan. Nah, harga yang digunakan hanya dasar dalam menilai persediaan, dan bisa aja tuh kita pakai harga lama ataupun harga baru. Nah, metode FIFO ini dalam persediaannya itu pencatatan barang persediaan dengan asumsi persediaan yang pertama masuk itu akan dikeluarkan duluan daripada terakhir yang masuk. Nah, cara pengerjaannya itu kita masukkan di pembelian itu jumlah pembelian. Di sini kan ada tulisannya itu yang mana yang pembelian, tanggal sekian berapa pembeliannya. Nah, tanggal 4, tanggal 1, tanggal 4 sama tanggal 6 itu jadwal pembelian. Jadi di daerah pembelian kita masukkan tanggal 1, tanggal 4 sama tanggal 6. Nah, kita masukkan itu sesuai dengan yang ada di atas sini. Nah, yang tanggal 1 itu tanggal pembeliannya jumlah pembeliannya itu 60, harganya 2000 dan totalnya itu 120. Nah, di pembelian itu kita masukkan juga di persediaan. Nah, itu tanggal 1 itu mulai persediaan awal. Itu ada jumlahnya ada 60, harganya 2000 dan totalnya tuh jadi 120. Nah, ini mulai persediaan awalnya di tanggal 1 karena di tanggal 1 ini mulai dikeluarkan karena dia sudah masuk duluan. Nah, kemudian lanjut di tanggal 2 itu ada penjualan. Nah, penjualan itu jumlahnya ada 40. Harga satuannya itu 2.500 dan totalnya itu 100.000 rupiah. Nah, persediaannya itu, jadi cara mengisi persediaan di sebelahnya ini, jadi jumlah yang awal tadi ini 60 dikurang 40. Jadi 20 di sini. Nah, harga satuannya tetap 2.000 karena dia mengikuti harga pembelian tadi 2.000. Jadi sudah 20 hasil dari 60 dikurang 40, 2.000 ini memang harga dari pembelian awal. Jadi 20 dikalikan dengan 2.000 jadi totalnya 40.000. Nah, lanjut ke tanggal 3. Tanggal 3 ini sama seperti tanggal 2. Dia masukkan aja jumlahnya 10, harganya 1.900 dan totalnya 19.000. Nah, cara mendapatkan 10 ini sama sisanya dari atas tadi, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Nah, 2.000 tadi ini sama hasil dari harga pembelian. Kita mengikut saja. Jadi 10 kali 2.000 jadi 20.000. Nah, kemudian lanjut ke tanggal 4. Tanggal 4 ini dia melakukan pembelian lagi. Jadi dimasukkan di tabel yang bagian pembelian. Jadi jumlahnya 150 dikali 2.500, harga satuannya jadi 375.000. Nah, kita masukkan nih ke persediaan. Nah, persediaan kenapa ada angka 10-nya lagi? Nah, angka 10-nya ini sisa dari persediaan yang lama yang di atas tadi yang di tanggal 3. Nah, itu dimasukkan ke tanggal 4, digabungkan sama yang pembelian tanggal 4. Jadi ini yang sisa yang di atas tadi, nah digabungkan dengan persediaan baru yang baru dibeli. Jadi ini sebenarnya totalnya ada 160 persediaannya. Lanjut ke 5. Ini penjualan. Nah, penjualan. Nah, yang kelima penjualan sama seperti yang kedua sama ketiga. Kita masukkan jumlahnya, harga satuannya, totalnya di harga penjualan. Kemudian
Bagaimana dapat 101? Ya sama kayak gini tadi. Ini kan totalnya tadi 106, sisanya. Nah, 106 ini 160 ini dikurang dengan 50. Jadi 110. Nah, dari mana dapat 2.500? 2.500 ini dari pembeliannya sebelumnya ini. Dia membeli seharga 2.500. Jadi persediaan itu ngikutin harga dia membeli. Jadi 110 dikali 2.500 sama dengan 275. Kemudian lanjut ke 6. Ke 6 itu dia membeli lagi. Ini pembelian yang ketiga. Sama seperti sebelum-sebelumnya, masukkan jumlahnya, harganya, dan totalnya. Kemudian masukkan di persediaan. Nah, persediaan sebelumnya digabungkan dengan persediaan yang baru dibeli. Nah, 110 ditambah sama 200. Jadi 310 totalnya. Nah, lanjut lagi ke 7. 7 ini sama juga sama sebelumnya, masukkan totalnya. Nah, 210 ini dapat dari ini 310 dikurang 100 sama dengan 210. Nah, jadi dikalikan sama ini hasilnya seperti ini. Sama seperti yang di bawah-bawahnya. Pengerjaannya sama seperti yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya. Nah, sudah selesai semua dijelaskan. Lanjut ke penotalan. Totalnya ini harus ditotalkan nih. 120 ditambah 375 ditambah 420 hasilnya sama dengan 915.000. Nah, ini juga ditotalkan dari penjualan ini jumlahnya ada berapa. Nah, jumlah total semuanya itu 40 tambah 10 tambah 50 tambah 100 tambah 20 tambah 30 tambah 10 sama dengan 260. Nah, ini juga sama total dari penjualannya ditotalkan jadi 644.000. Ini juga di persediaan jumlahnya sisanya ada berapa. Nah, sisanya terakhir ini ada 150 dan total harga sisa yang ada di persediaan itu ada 315.000. Nah, 915 ini per 3 kali dia pembelian. Terus tuh persediaan akhir sisanya itu yang ini tadi, sisa yang terakhir ini ada 315.000 dan penjualan yang sudah dilakukan sekitar 644.000. Nah, penghitungan labanya, rumus laba itu sama dengan penjualan dikurang dalam kurung pembelian kurang persediaan. Nah, penjualan itu ada 644.000 dikurang pembeliannya itu ada 915 dikurang persediaan 315.000. Jadi 644.000 dikurang 600. Jadi laba yang ada itu adalah 44.000. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.